Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dengan Pak Guru pada tema kelima subtema 3 pembelajaran pertama. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati gambar yang ada, kalian diharapkan dapat memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian diharapkan dapat menemukan dan mencari arti kata kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem, kalian diharapkan dapat membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem, mempresentasikan hasil kerja kalian dan menjelaskannya dengan percaya diri di depan kelas, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara runtun. Anak-anak, coba kalian amati hubungan khas antara makhluk hidup pada buku kalian halaman 100. Apakah ada hubungan khas antara makhluk hidup tersebut? Ada Pak Guru. Gambar pertama adalah hubungan khas antara kupu-kupu dengan bunga. Ini adalah simbiosis mutualisme karena bunga dan kupu-kupu sama-sama mendapat keuntungan. Sedangkan pada gambar kedua terjadi simbiosis parasitisme karena tali putri akan membuat pohon yang ditumpanginya akan mati. Dan pada gambar yang ketiga terjadi simbiosis komensalisme Pak Guru karena burung akan mendapat keuntungan sementara rusa tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan dengan keberadaan burung di sekitarnya. Benar sekali, Udin. Lalu, apa kesimpulan dari semua contoh simbiosis tersebut, Nak? Kesimpulannya adalah bahwa semua makhluk hidup saling ketergantungan dengan makhluk hidup lainnya, Pak Guru. Benar, Edo. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian baca teks yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan pada buku kalian halaman 101, Nak. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Tumbuhan sebagai produsen dimakan belalang. Maka energi dari tumbuhan berpindah ke belalang. Belalang dimakan katak. Maka energi dari belalang berpindah ke katak. Dan katak dimakan oleh ular. Maka energi berpindah ke ular dan seterusnya. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga semakin banyak. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, setelah mencermati bacaan tersebut, apakah kalian menemukan kosakata baru pada bacaan tersebut, Nak? Ada, Pak.
Kosakata baru yang saya temukan pada paragraf pertama adalah ekosistem, energi, produsen, konsumen, herbivor, karnivor, dan omnivor, Pak Guru. Benar sekali, Beni. Nah, sekarang coba siapa yang dapat menemukan pokok pikiran utama dari paragraf tersebut? Saya, Pak Guru. Pokok pikiran pada paragraf pertama adalah kebergantungan antar makhluk hidup. Sedangkan pada paragraf kedua adalah aliran energi. Dan pokok pikiran pada paragraf ketiga adalah jaring-jaring makanan, Pak Guru. Baiklah anak-anak, dari jawaban Lani tersebut, ketiga pokok pikiran itu kita buat sebagai cabang dari peta pikiran. Menjadi seperti ini ya. Lalu kata kunci yang kita temukan pada setiap paragraf kita jadikan cabang dari peta pikiran ini. Sehingga menjadi seperti ini. Dan selanjutnya kita lengkapi dengan informasi penting dari setiap paragraf. Nah, hasilnya seperti ini, nah. Sampai di sini, adakah yang ingin kalian tanyakan, nak? Tidak, Pak Guru. Tidak. Baiklah, kalau demikian, sekarang kita coba membuat poster jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Kalian bebas menemukan jenis ekosistem dan hewannya. Adakah yang sudah selesai, nak? Saya sudah, Pak Guru. Ini contoh jaring-jaring makanan yang saya buat. Ini jaring-jaring makanan yang saya buat juga, Pak Guru. Nah, ini hasil yang saya buat, Pak Guru. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakan dengan baik. Silakan dikumpulkan dan nantinya akan kita pasang di ruang kelas ini ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita kerjakan soal di halaman 105. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah hubungan dari beberapa siklus rantai makanan pada suatu ekosistem. Iya, benar. Selanjutnya, apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem, nak? Untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup dan beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Iya, benar sekali. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Makhluk yang terlibat dalam rantai makanan lebih sedikit dibanding jaring-jaring makanan. Aliran energi pada rantai makanan terjadi dalam satu arah, sedangkan aliran energi pada jaring-jaring makanan terjadi dalam arah yang lebih kompleks. Baiklah anak-anak, kalian sudah memahami dengan baik materi pelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.